wabarakatuh. Nama saya Ratra Eva dari kelas 11 IPA 5. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi penelitian imunisasi yang berjudul edukasi mengenai imunisasi dasar lengkap terhadap hal-hal serta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang dibuat oleh Nada Syifa Al-Biruni, Prodi Kedokteran, Fakultas Kedokteran, Universitas 11 Maret, Surakarta pada tahun 2018. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit, sehingga bila suatu saat terpajang dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya kayak sakit ringan aja gitu. Nah, terus sakit ringan, imunisasi dasar merupakan imunisasi yang rutin diberikan pada bayi sebelum berusia 1 tahun menurut PMK nomor 12 tahun 2017. Setiap tahun lebih 1,4 juta anak di dunia meninggal karena berbagai penyakit yang sesungguhnya dapat dicegah dengan imunisasi. Sejak tahun 1991, kasus pertusis muncul sebagai kasus yang sering dilaporkan di Indonesia. Sekitar 40% kasus pertusis menyerang balita. 1.123 per 1.000 kelahiran hidup dengan jumlah kematian kira-kira 60.000 bayi setiap tahunnya. Sedangkan untuk kasus polio, data terakhir dilaporkan secara total terdapat 295 kasus polio tersebar di 10 provinsi dan 22 kabupaten atau kota di Indonesia. Sangat menjadi perhatian yang besar akhir-akhir ini adalah dilaporkan beberapa daerah di Indonesia dinyatakan telah terjadi kejadian luar biasa atau KLB difteri. Di Indonesia, program imunisasi diatur oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Pemerintah bertanggung jawab menetapkan sasaran jumlah penerima imunisasi tentunya, kelompok umur serta tata cara memberikan vaksin pada sasaran. Setiap negara mempunyai program imunisasi yang berbeda tergantung pada prioritas masalah kesehatan pada setiap negara. Pendidikan yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan sangatlah berpengaruh pada keberhasilan pelaksanaan imunisasi. Khawatirkan pemahaman yang keliru dapat membentuk sikap negatif terhadap perilaku orang tua dalam membawa anaknya untuk diimunisasi. Fitri 2018. Black Campaign anti-imunisasi saat ini gencar terjadi pada beberapa daerah di Indonesia, baik melalui seminar maupun talk show anti-imunisasi. Selain melalui kegiatan secara umum, mereka melakukan gerakan melalui media sosial seperti Twitter, Facebook, mails atau blog. Penelitian oleh Ventola 2016 secara konsisten menunjukkan bahwa tidak adanya atau lemahnya rekomendasi dari penyedia layanan kesehatan adalah pendorong utama penerapan vaksin yang buruk. Oleh karena itu, penting untuk mengembangkan intervensi yang menargetkan penyedia layanan kesehatan dan praktiknya, termasuk konseling pasien. Biasanya intervensi ini menggunakan pendekatan berbasis surat atau telepon dan dilembagakan pada tingkat praktik. Namun dengan kemajuan dalam ESDM dan sistem informasi imunisasi lainnya, pengembangan baru dalam pengingat. Berdasarkan fenomena di atas, berdasarkan fenomena tersebut menunjukkan hubungan antara pengetahuan ibu dan tingkat kepercayaan ibu dengan penyedia layanan kesehatan di tempat imunisasi terhadap keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap. Metode penelitian. Dalam pengumpulan data pada karya tulis edukasi mengenai imunisasi dasar lengkap terhadap ibu serta faktor-faktor yang mempengaruhinya ini menggunakan metode kualitatif.
Metode penelitian kualitatif adalah sebuah metode riset yang sifatnya deskriptif, menggunakan analisis, mengacu pada data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan pendukung. Jenis data yang diperoleh untuk digunakan penulis dalam penyusunan karya tulis ini berupa data primer dan data sekunder. Dalam penyusunan karya tulis ini, data-data penelitian diperoleh melalui wawancara dan pengamatan untuk data primer, dan data studi perpustakaan seperti buku, jurnal, penelitian, maupun internet untuk data sekunder. Wawancara ini dilakukan kepada beberapa responden terkait penelitian yang dilakukan dan juga kepada dokter sebagai tenaga kesehatan. Studi pustaka juga dilakukan dengan search engine, database, jurnal, NCBI, Science Direct, Google Scholar, dan lain-lain untuk mencari jurnal evidence-based medicine sebagai referensi terkaitnya. Hasil penelitian tersebut akan dikumpulkan dan dibandingkan satu sama lain. Hasil penelitian berupa penjelasan deskriptif yang menjawab rumusan-rumusan masalah yang telah ditentukan. Nah, hasil penelitian berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara, diketahui bahwa pengetahuan para ibu terhadap pentingnya imunisasi sudah cukup tinggi. Hubungan yang erat antara ibu dan penyedia layanan kesehatan membangun kepercayaan diri ibu terhadap imunisasi itu sendiri. Selain itu, rasa saling percaya ini menghilangkan rumor-rumor yang beredar dan menjadikan proses edukasi menjadi lebih efektif. Jadwal imunisasi dilakukan pada hari 1 sampai ke 15 pada 1 bulan. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemborosan vaksin, karena imunisasi yang berada di setiap puskesmas itu tidak dipungut biaya tentunya. Dilihat dari sangat intensifnya pertemuan dan komunikasi yang dijalin antara penyedia layanan kesehatan dengan para ibu dan pasien imunisasi, sehingga memberikan rasa percaya kepada ibu untuk mengimunisasi anaknya sesuai anjuran. 29 poin persentase dari tahun 1993 hingga 1996 sebagai hasilnya intervensi pengingat dan penjangkauan atau RRO, Freud dan Lutz 2017. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan ibu dapat berperan penting dalam upaya melakukan imunisasi dasar lengkap pada bayi, dan juga faktor kedekatan antara ibu, pasien, dan penyedia layanan kesehatan turut mengambil peran penting untuk keberhasilan imunisasi ini. Nah, kesimpulan dan sarannya, kesimpulan yang dapat saya ambil adalah setelah dilakukan pendekatan analisis dapat disimpulkan setelah dilakukan pendekatan analisis dapat disimpulkan bahwa puskesmas Kebon Agung, Kabupaten Pacitan telah berhasil mencakup seluruh ibu dan pasien untuk melakukan imunisasi dasar lengkap sesuai waktunya. Hal ini sebanding dengan pengetahuan dan pemahaman ibu terkait imunisasi. Tingkat pengetahuan dan pemahaman ibu yang baik terbukti berhubungan erat dengan keberhasilan pelaksanaan imunisasi dasar lengkap. Untuk meningkatkan pengetahuan tersebut diperlukannya edukasi secara berkala dan kepercayaan antara ibu dengan penyedia layanan masyarakat. Kepercayaan tinggi ini bisa menghalau segala isu negatif yang beredar belum pasti kebenarannya. Sarannya, ibu memiliki peran penting dalam membuat keputusan bagi pelaksanaan imunisasi dasar lengkap, sehingga besarnya keberhasilan imunisasi dasar lengkap sebanding dengan pengetahuan yang para ibu miliki
terkait imunisasi itu sendiri. Oleh karena itu, edukasi yang dilakukan oleh penyedia layanan kesehatan harusnya sangat menyeluruh dan bisa menjangkau ke seluruh golongan. Tak lupa dengan memperkuat hubungan kepercayaan antara ibu dengan penyedia layanan kesehatan, serta melakukan pengingat jadwal imunisasi agar proses imunisasi berhasil dengan baik dan lancar. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.